Ya, baik. Nah, loh, itu dia. Kembali lagi di Ombak. Om Diki is back. Di episode Messi. Wah, yoi, juara dunia. Messi 10 dong. Di episode ke Messi nih, ya karena Messi nomor 10 yang kemarin jadi juara dunia gitu. Kita masuk ke episode 10 di Ombak. Om Diki is back. Nah, episode yang ini tidak kalah menarik tentunya. Karena pertama saya memakai baju Aqua Cakra. Nah dia Aqua Cakra. Aqua Cakra adalah salah satu unit bisnis dari Swasti Farm yang berkonsentrasi nggak cuma jualan ikan gapi, tapi semua jenis ikan hias yang ada di Indonesia. Jadi mau cari apa aja, mau cari cupang, mau cari glowfish, mau cari apa lagi ya? Banyak deh pokoknya ada di sana. Jadi kita punya tokonya ada di dekat Swasti, di dekat markas Swasti. Ya di googling aja di Google Maps namanya Aqua Cakra, nanti teman-teman bisa datang ke toko Aqua Cakra. Oke, baik. Nah, itu pertama menarik. Yang kedua yang menariknya adalah sebelum kita mau miara ikan gapi gitu ya, strain apa sih yang sebenarnya paling cocok untuk orang yang baru pertama kali miara ikan gapi gitu. Jadi jangan sampai pertama kali miara ikan gapi terus kemudian kita bukan salah sebenarnya, agak kurang tepat untuk pemula gitu. Nah, karena kurang tepat untuk pemula bisa jadi ada beberapa teknik yang kita kuasain untuk strain tertentu gitu ya. Tapi detailnya nanti kita akan ngobrol sama Om Diki karena Om Diki yang paling paham nih. Kalau saya cuma pembawa berita aja. Oke, baik. Om Diki, let's go. Seperti biasa di mana? Oh, tuh di situ. Padahal gue udah tahu pasti datangnya dari sebelah sini. Kenapa gue selalu nengok ke kanan? Pasti datang dari sebelah kiri. Ini Om Diki. Kita akan gitu Om. Tadi Om. Apa? Gue jadi skip. Oke. Ada gak sih gitu pemula yang bukan pemula sebenarnya, orang mau miara ikan gapi terus kemudian karena nggak ada panduannya dipikirnya semua ikan gapi itu sama aja gitu. Secara tentunya punya keunikan masing-masing. Walaupun ikan gapi itu salah satu ikan hias yang bisa piara di rumah dan nggak ribet sebenarnya. Kan gitu kan? Nah, tapi ada gak sih keunikan yang khusus untuk strain tertentu yang sebenarnya entar dulu deh untuk orang yang baru pertama miara ikan gapi gitu? Ya gini loh, ya pada dasarnya tuh semua gapi itu kalau saya bilang sih ya hampir sama aja sih. Sama aja cuma kalau orang tuh mungkin karena yang kalau mata merah mungkin dia karena lebih rentan ya, tapi ya albino ya, tapi sebenarnya sih sama aja sih. Biasanya sih kalau menurut saya yang ikan yang gampang mati gitu ya memang karena dia memang dari kondisi genetiknya dia mungkin udah terlalu inbreed lah. Terus mungkin ya kondisi di tempat piaranya mungkin dia nggak bisa adaptasi. Tapi kalau pada dasarnya untuk teman-teman yang baru pingin mau belajar tuh yang kalau secara awam itu yang paling gampang tuh ya jenis-jenis kayak dragon itu paling gampang. Dragon itu malah justru paling gampang. Kenapa disebut paling gampang? Ya karena dia tahan dikasih di luar ruangan ya nggak masalah, dalam ruangan juga nggak masalah. Itu jenis-jenis yang lebih cenderung ke ekor halmoon ya, yang lebih aman ya. Sama ekor-ekor selain ikan delta lah, itu lebih mudah. Tapi kalau ikan delta, ya mungkin jenis-jenis seperti tuxedo, jenis kobra itu mungkin lebih mudah dibandingkan jenis-jenis yang lain ya. Jadi untuk teman swasti yang itu half moon apa, itu delta apa, itu kemudian kalau kita sebut DS, kemudian macam-macam, itu jenis tailnya ya, jenis buntutnya gitu. Kalau teman swasti yang ini ngomongin apa sih half moon setengah bulan gitu kan, tanggal 15 nih atau apa gitu. Teman-teman yang mau miara gapi, kalau yang paling sulit kalau saya bilang ya memang ada di yang ekor delta ya, yang tingkat perawatannya paling ribet dan paling gampang banyak bermasalah itu yang ekor delta. Kenapa tuh? Kenapa dia Om Diki bisa kan Om Diki 13 tahun nih miara ikan gapi gitu. Ketika bilang agak sulit deh kalau delta. Kenapa? Apakah karena kemungkinan tele jadi rusak? Iya, karena memang karena
dari karakter bodinya apa bentuk ekornya itu memang dia lebih rentan untuk rusak dan lebih sering gampang kena penyakit dibandingkan jenis ekor yang lain. Oh, oke. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang mau aku pengen piara ikan gapi di rumah gitu. Di rumah gitu. Ini ekornya oke nih karena kan kalau delta itu rapi banget ya, lebar-lebar ya. Oh, lebar-lebar rapi banget tuh, bagus tuh. Kemudian kalau half moon itu kan seperti kayak setengah bulatan gitu ya. Setengah lingkaran tuh di buntutnya. Nah, kayaknya aku pengen punya siapa half moon 2 misalnya atau aquarium untuk jantan. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Ada half moon, kemudian dua strain, kemudian ada delta, macam-macam dimasukin dalam satu akuarium. Itu mungkin saja bisa dilakukan. Bisa. Jadi gini, kalau teman-teman yang tapi gini, orang awam tuh biasanya lebih suka melihat ekor yang lebar-lebar. Oke. Nah, biasanya sih di ekor halmon bisa juga termasuk udah lebar ya, itu biasa untuk orang awam juga bagus. Tuh ya. Itu dengan perawatan lebih mudah. Tapi kalau yang biasa bisa lebar-lebar banget memang ikan yang delta sih ya. Delta. Walaupun kemungkinan rusaknya juga lebih cepat ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang mau yang lebar-lebar itu ya cari delta yang kira-kira ya gimana ya. Sebab kadang-kadang tuh orang A bilang, wah ini kuat. Terus orang B bilang lain lagi, yang kuat yang ini. Karena memang kondisinya di tempatnya itu beda-beda, jadi nggak bisa dikatakan lebih kuat mana. Tapi kalau pada dasarnya untuk yang orang awamnya ya yang jenis tuxedo, terus jenis cobra itu lebih kuat lah. Yang jelas mata hitam ya. Untuk yang jenis delta itu lebih kuat. Jadi kalau misalkan untuk tail gitu, untuk orang yang baru pertama kali mau nyobain nih taruh ikan gapi di rumah di akuarium, kalau Om Diki lebih merekomendasikan untuk yang half moon deh gitu ya. Ya, kalau yang mau yang ikannya kalau yang baru mulai belajar lebih baik ikan half moon lebih mudah. Lebih mudah ya, karena dia tetap lebar ya. Tapi perawatannya lebih mudah dibandingkan ikan delta. Tapi kalau misalkan itu kan itu banyak tuh nanti teman swasti bisa tanyain juga ke swasti farm gitu. Yang ekor half moon itu strainnya apa aja sih, jenisnya apa aja gitu ya. Terus kemudian delta tuh apa aja, itu banyak banget tuh kan gitu ya, bisa tanyain deh tuh. Banyak banget jenis strainnya. Gini pada dasarnya ikan kuat nggak kuat tuh faktornya tuh banyak. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya sama aja. Faktor yang utama tuh yang jelas dia jangan terlalu inbreed. Kalau ikan terlalu inbreed biasanya memang lemah. Nah itu dia tuh. Kalau itu kan faktornya dari sisi penjualnya juga tuh ya. Tapi kita susah dia inbreed macam-macam gitu. Kita beli ikan dapat itu ikan udah inbreed keberapa itu kita juga nggak akan tahu. Susah itu. Yang paling tahu adalah beli ikan gapi di penjual yang terpercaya. Ya kan gitu kan. Tapi siapa punya trik? Apa triknya? Teman-teman yang kalau mau ikannya kalau misal mau dianakin lebih kuat, ya belilah ikan dari 2 orang yang berbeda. Satu jenis tapi dari dua orang yang berbeda. Wow, satu beli di Om Diki, satu dibeli Topik gitu ya. Tapi tetap di swasti juga. Iya, jadi kalau bisa ya yang di timur sama yang di barat, jadi agak jauh gitu. Oh, gitu. Atau kalau enggak beli yang satu tipenya biasa, yang satu tipenya ribbon. Kalau itu konteksnya kalau pembeli itu untuk ngebreed lagi ya? Iya. Ngebreed lagi. Tapi kalau misalkan untuk hiasan di rumah kita nggak mau ngebreed gitu, cuma kita untuk nikmatin di rumah. Kalau yang lebar sarannya halmon dah. Udah gitu. Paling lebih kuat. Iya. Bandingkan yang delta. Kalau untuk pembeli ikan gapi nih teman swasti mau naruh ikan gapi di rumah, di akuarium, beli di satu nggak buat di breed ya. Nggak breed itu maksudnya nggak buat di kembang biakan. Ya, diternak gitulah. Diternakan, dikembang biakan, beli dari satu penjual juga oke gitu. Tapi kalau misalnya teman swasti, kita mau nyobain ngebreednya gitu. Kenapa? Karena kan ikan gapi kenal sebagai million fish, jadi artinya kan menarik banget tuh proses persalinan dan sebagainya. Itu proses yang
untuk breeders itu kenikmatan luar biasa gitu Om ya. Betul. Ada yang menikmatinya seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk ngebreed lebih baik beli di dua penjual yang berbeda agar kemudian kemungkinan inbreed itu bisa kita antisipasi gitu ya. Kalau enggak dengan dua tipe yang beda, misal yang ribbon dan yang enggak itu juga bisa. Oh, itu bisa. Oh, oke. Nah, gitu teman swasti ya. Jadi untuk terus kemudian itu tadi tuh. Nah, sekarang Om kalau itu kan tadi bentuk tail sepertinya memang kalau boleh merekomendasikan untuk yang ekor besar dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang tadi itu mata hitam dan albino itu beda gak tuh? Misalkan untuk pemula nanti dulu yang albino deh. Kenapa? Karena dia misalkan misalkan jauh lebih ringkih dan sebagainya dibandingkan yang mata hitam gitu. Ya memang kalau yang orang-orang tahu sih memang katanya sih albino lebih ringkih ya. Tapi sebetulnya sama aja sih kalau menurut saya sih. Oh, sama aja ya? Sama aja sih. Nah, karena tadi itu, jadi harus ada proses yang kemarin kita bahas tuh, yang adaptasi, kan gitu kan? Iya. Kalau adaptasi mesti bener, babon-babonnya ikan gapi gitu ya. Karena gini loh, kejadiannya ada yang bilang, oh lebih kuat mata hitam. Tapi nanti ada orang yang pas kebetulan beli mata hitam dan mata yang albino, yang hidup yang albino, berarti kan teorinya terbantahkan. Iya betul. Itu loh masalahnya itu loh. Betul. Jadi kalau saya bilang sama aja karena tiap orang tuh beda-beda. Ya. Yang dia alami. Ya, beda-beda. Tapi untuk mengantisipasi agar kita punya pengalaman yang sama, kemarin kita udah bahas. Harus bener deh proses adaptasi sampai rumah nih gitu. Yang main kita bahas tuh mungkin teman swasti bisa cek di video-video sebelumnya yang siapin rumah dulu nih untuk ikan gapi sebelum kita beli ikan gapi gitu. Tapi kalau logikanya sih Mang albino itu lebih lemah karena dia tuh untuk anaknya aja dia kalau dicampur sama yang mata hitam dia pasti kalah besar. Karena gerakannya lebih lambat. Iya. Oh, oke. Dia lebih lambat dibandingkan dengan ikan yang mata hitam. Tapi kebanyakan orang suka melihat ikan gapi yang albino tuh. Kenapa? Karena lebih cerah kan gitu ya. Tergantung juga. Nah, kalau warna kuning dan merah ya. Oh, warna kuning dan merah ya. Tapi warna yang lain? Warna yang lain ini kalau menurut saya kurang. Yang kayak gimana tuh? Yang seperti apa? Yang albino kayaknya misalnya biru deh gitu. Biru. Karena biru itu baru bagus kalau dia membawa pigmen hitam, warna hitam. Kalau dia dihilangkan warna hitamnya pasti birunya jadi pudar. Oh. Seperti itu. Tapi kalau merah dan kuning justru bagus. Oke. Jadi kayak full platinum gitu AFP? Ya itu juga bagus. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau albino dan yang mata hitam itu kadang-kadang tergantung dari warna juga. Oh gitu. Jadi kalau misalnya akan ada orang yang tadi gue sebutin, maksudnya ada yang karena warna kelihatannya lebih cerah gitu dan sebagainya. Mungkin ada orang yang suka kayak gitu. Tapi emang harus diperhatikan memang secara gue nggak bisa ngomong secara genetik ya, maksudnya secara kebiasaan mungkin bisa jadi ada orang ngerasa bahwa yang mata hitam jauh lebih kuat dibandingkan yang albino gitu. Tapi sebenarnya problemnya itu adalah ketika proses adaptasinya gitu. Iya. Masalahnya itu yang gitu. Saya bilang tadi, karena pengalaman tiap orang itu beda-beda. Ada yang beli albino dan grey. Kalau mata hitam kan kita sebut grey. Iya. Yang bertahan mah yang albino, di orang yang lain yang bertahan yang grey. Karena jadi rumusnya tuh belum tentu 100% benar. Oh, gitu. Yang paling benar adalah benerin proses adaptasinya. Ya. Yang paling benar tuh itu. Betul. Kenapa? Karena kalau ada paradoks, itu paradoks kan. Satu bilang albino lemah, satu bilang albino kuat. Itu paradoks tuh. Itu paradoksnya. Yang paling benar itu di pertengahannya ini nih, agar kemudian tidak terjadi paradoks. Tengahnya ini proses adaptasi mesti dibenerin nih gitu. Pertama proses dari adaptasi itu. Terus kedua ya itu memang dari pengaruh terlalu banyaknya inbreed itu tadi sih. Oke. Jadi diperhatikan tuh untuk teman swasti yang mau ngebeli ikan gapi dengan tujuannya ada untuk dikembangbiakan kembali. Perhatikan kalau bisa beli ikan gapi itu jangan di satu tempat agar kemudian inbreednya bisa kita antisipasi gitu ya. Minimal di tempat teman swasti. Kalau di tempat penjual kan nggak tahu kan tuh ya. Di inbreed berapa kali macam-macam gitu, itu nggak akan tahu di sana. Untuk yang orang awam, ya kalau pikir dilihat buat pacaran cantik, ya caranya ikan ikan lebar banyak banget warnanya, dari yang merah, biru, macam-macam, ada hitam. Wah, swasti
paling dalam setahun inilah saya kan baru banyak menggunakan ekor yang halmoon. Karena terus terang memang ekor halmoon tuh untuk orang awam menarik. Karena dia juga lebar dan ikannya lebih kuat, kalau saya bilang lebih mudah dalam perawatan dibandingkan ikan delta. Menarik banget nih. Nah, tapi kan sekarang kan tipe-tipe ekor halmoon tuh variannya masih minim. Dragon lagi. Nah, jadi untuk karena itu gue tahu banget tuh. Saya sekarang baru banyak mengembangkan jenis-jenis ekor halmoon. Nah, menarik banget nih untuk teman swasti yang udah punya berapa strain akuarium di rumah nih. Nanti di tahun ini akan banyak banget strain-strain dengan ekor yang lebar buat nambahin koleksi ikan gapi di akuarium yang ada di rumah gitu ya. Lebar yang halmoon ya? Yang halmoon gitu ya. Karena kalau yang delta udah terlalu banyak sih. Delta terlalu banyak gitu, delta terlalu banyak. Halmoon yang harus dikembangin. Oke. Untuk orang awam yang mau untuk ikan yang lebih bertahan, itu yang halmoon dibandingkan yang ekor delta. Nah, kalau misalkan ini ya, kalau gue gitu, kalau gue tuh justru lebih suka yang sword. Gue lebih suka sword. Kenapa? Karena ngeplek-ngeplek gitu loh. Ya, kalau sword sih memang juga kalau dari postur tubuhnya memang perawatannya juga mudah. Oh gitu. Sebenarnya semua mudah gitu ya? Ya, tapi kalau memang yang paling susah di delta karena memang karakter ekornya yang lebar itu loh. Ya, itu akan membuat banyak masalah dari yang kerusakan, penyakit gampang menyerang. Nah sebelum ditutup gue ada pertanyaan nih. Dari yang paling pertama atau yang pertama ini dari yang paling bagus itu pertanyaan pertama. Yang kedua paling gampang. Yang paling gampang, yang paling bagus. Ini yang paling bagus dulu nih. Halmoon, delta, sword atau short? Ya selera orang beda-beda. Kalau Om Diki? Kalau saya? Yang paling bagus? Kalau saya paling bagus. Ya semua bagus. Paling bagus ada nomor 1, 2, 3, 4. Ya tetap di delta ya. Tetap delta. Paling bagus delta kalau Om Diki. Nah, yang paling kuat halmoon, sword, delta atau short? Short apa short? Short sama short. Dia short atau short? Short sama short hampir sama. Nggak bisa dipilih salah satunya. Ya kalau itu pilih yang short lah. Short, ikan short juga sebenarnya secara warna itu ada yang keren-keren gitu. Ya, karena dia kalau di ikan-ikan kayak short dan short, kalau saya bilang ya untuk istilahnya kalau untuk perpaduan warna dan corak itu lebih mudah dibandingkan untuk ikan-ikan delta. Jadi kita proses ikan sword dan short itu bisa jadi kalau saya bilang istilah fusion, jadi pergabungan corak dan corak itu bisa gabung, tapi saya praktekin di delta belum tentu bisa. Nah, makanya kenapa tuh ikan-ikan short ini untuk teman swasti ya, untuk pilihan-pilihan untuk short itu secara di swasti farm aja di markas itu warnanya itu bagus-bagus short itu gitu. Yang short itu memang bagus karena dia untuk pengelolaan yang saya bilang tadi fusionnya ikan antara ikan A dan B itu lebih mudah dibandingkan ikan delta. Kan jadi mudah-mudahan nih teman swasti nih ketika baru pertama kali mau miara ikan gapi gitu, jadi nggak pusing-pusing nih bagus yang mana gitu, yang kuat yang mana gitu. Terus kemudian tadi Om Diki udah kasih menurut Om Diki yang paling bagus, yang paling kuat itu yang mana, jadi gampang banget nih. Udah tinggal beli aja akuarium di tempat akuarium, kemudian beli ikan gapi di swasti farm, nah bisa nikmatin kecantikan ikan gapi. Teman-teman yang baru tuh suka yang ibaratnya lebar-lebar. Ya udah, paling aman halmoon. Nah, tapi semua selera kan? Betul. Selera. Tapi tadi kita sebutin selera Om Diki seperti itu gitu ya. Oke, baik, itu dia episode ini. Ini gua banyak banget pemahaman baru nih sekarang jadinya. Oke, baik Om Diki. Thank you waktunya. Gue Dodi Sofiadi, Marketing Director dari Swasti Farm. Ya, saya Diki Chandra. Om Diki, Research and Development Director dari Swasti Farm. Kalau teman swasti suka beli ikan gapi dari Swasti Farm, udah pernah. Nah, tanda tangan Om Diki ada di mana-mana. Ada di mana tuh tanda tangannya? Ya, yang pernah beli aja tahu tanda tangan Om Diki ada di mana. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.